Putri. Halo, selamat siang. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Sehat? Lapar nih. Oh, lapar ya Allah. Nanti habis ini kita makan siang ya. Oke, siap. Bu Putri, langsung saja. Kita kan mau merencanakan kegiatan observasi di kelas ibu ya Bu ya. Untuk sebelum melakukan observasi, saya ingin ngobrol dulu. Kira-kira nanti akan dilakukan hari apa ya? Kemungkinan nanti di kelas G itu hari Kamis. Hari Kamis di kelas Jam pembelajarannya jam ke-5. jam kelima. Materinya sosiologi ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, untuk tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Jadi kebetulan ini pas di peserta didiknya itu diharapkan bisa menganalisis Iya. interaksi sosial, khususnya dalam lingkup ruang, dan juga mereka akan memahami bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi budaya masyarakat secara luas. Cukup seperti itu saja Bu? Iya, untuk tujuan belajar. Untuk area pengembangan yang tidak dicapai apa Bu? Ada beberapa hal ya. Yang pertama pasti lebih mengedepankan bagian afektif nih, karena interaksi sosial sekarang kita tahu lah anak-anak itu lebih banyak menggunakan sosial media. Sedangkan di kehidupan nyata mereka mulai mengesampingkan, padahal itu lebih penting. Nah, makanya di afeksinya itu nanti ada menciptakan rasa lebih peduli, lebih peka dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan keluarganya terutama. Kemudian mengembangkan sikap kerjasama yang saat ini anak-anak mulai timbul sifat individualis. Untuk di kognitifnya lebih pada faktor interaksi sosial yang mungkin beberapa dari mereka belum menyadari bahwa ternyata interaksi sosial itu ada hal yang perlu mendasari ya. Untuk psikomotornya nanti kegiatannya lebih ke diskusi kelompok. Sangat menarik Ibu materinya. Iya. Dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya, karena kan nggak bisa kita hidup nggak ada orang lain. Betul sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, strategi yang ingin dipersiapkan apa Bu? Kira-kira? Besok pakai diferensiasi konten sih, fokusnya ke konten. Jadi nanti setiap kelompok akan punya project untuk penggunaan dari teori yang sudah didapat itu tadi, modalnya, kemudian mereka diskusi dalam kelompok membahas relevansi teori dari faktor interaksi sosial dengan kasus terbaru dari artikel-artikel yang baru muncul. Jadi sudah disiapkan artikelnya, nanti anak-anak tinggal menggunakan LKPD yang sudah disediakan. Oke, berarti nanti kontennya yang beda-beda ya Bu ya? Iya, Jadi betul. Artikelnya beda-beda, beda masalah, beda isi, beda penulis, sama beda sumber beritanya. Nah, ini sangat menginspirasi Ibu. Kalau gitu, kiranya kegiatan sebelum saya observasi cukup sekian. Nanti kita lanjut pada kegiatan observasi di hari Kamis ya Bu ya? Oke, boleh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sampai ketemu hari Kamis ya. Siap. Jangan terlambat ya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mana? Wih, piye sih telatih lama banget. Pacar? Enggak, Bu. Oke, dengan Bu Putri. Ada yang lain? Sama Keisha. Oh, sama Keisha. Ada yang nggak interaksi sama sekali sampai jam 10? Ada? Oh, sama. Nggak mungkin ya, karena kita terlahir sebagai makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa yang namanya nggak komunikasi, nggak interaksi. Pengertiannya apa sih interaksi? Gampang, intinya di situ ada gambar apa di sini? Ya, kalau
secara nyata dan ini kita beneran langsung. Terus kalau yang pakai HP itu kira-kira orangnya lagi ngapain? main sosial media. Bisa main sosial media. Kemudian bisa nggak lagi balas WA dari orang tuanya misalnya? Apakah itu kita sebut interaksi? Ya. Siapa yang WA terakhir sama ibunya istirahat tadi? Ada nggak? Nggak ada. Ada tuh ini ada nih. Gambarin apa? Oh, suruh nyiapin. Dibalas nggak? Dibalas. Artinya interaksinya terjadi. Jadi kalau interaksi itu kata kuncinya harus ada timbal balik. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya kalian udah WhatsApp terus yang di WhatsApp nggak balas itu kita sebut interaksi nggak bisa. Jadi harus berbalas. Pacar? Enggak, Bu. Enggak. Oke, dengan Bu Putri. Ada yang lain? Sama Kesa. Oh, sama Kesia. Ada yang nggak interaksi sama sekali sampai jam 10? Ada? Ya, saya kan Nggak mungkin ya, karena kita terlahir sebagai makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa yang namanya nggak komunikasi, nggak interaksi. Pengertiannya apa sih interaksi? Gampang, intinya di situ ada gambar apa di sini? Ya, kalau ini berdua, yang itu? Iya. Cuman bedanya kalau di sini dia baru pada sibuk ngapain? Main handphone. Main handphone. Berarti interaksi itu juga dilakukan dua cara. Secara apa? secara nyata dan ini kita Beneran langsung. Terus kalau yang pakai HP itu kira-kira orangnya lagi ngapain? main sosial media. Bisa main sosial media. Kemudian bisa nggak lagi balas WA dari orang tuanya misalnya? Apakah itu kita sebut interaksi? Ya. Siapa yang WA terakhir sama ibunya istirahat tadi? Ada nggak? Nggak ada. Ada tuh ini ada nih. Gambarin apa? Oh, suruh nyiapin. Dibalas nggak? Dibalas. Artinya interaksinya terjadi. Jadi kalau interaksi itu kata kuncinya harus ada timbal balik. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya kalian udah WhatsApp terus yang di WhatsApp nggak balas itu kita sebut interaksi nggak bisa. Jadi harus berbalas. Pacar? Enggak, Bu. Enggak. Oke, dengan Bu Putri. Ada yang lain? Sama Kesa. Oh, sama Kesia. Ada yang nggak interaksi sama sekali sampai jam 10? Ada? Ya, saya kan Nggak mungkin ya, karena kita terlahir sebagai makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa yang namanya nggak komunikasi, nggak interaksi. Pengertiannya apa sih interaksi? Gampang, intinya di situ ada gambar apa di sini? Ya, kalau ini berdua, yang itu? Iya. Cuman bedanya kalau di sini dia baru pada sibuk ngapain? Main handphone. Main handphone. Berarti interaksi itu juga dilakukan dua cara. Secara apa? secara nyata dan ini Kita beneran langsung. Terus kalau yang pakai HP itu kira-kira orangnya lagi ngapain? main sosial media. Bisa main sosial media. Kemudian bisa nggak lagi balas WA dari orang tuanya misalnya? Apakah itu kita sebut interaksi? Ya. Siapa yang WA terakhir sama ibunya istirahat tadi? Ada nggak? Nggak ada. Ada tuh ini ada nih. Gambarin apa? Oh, suruh nyiapin. Dibalas nggak? Dibalas. Artinya interaksinya terjadi. Jadi kalau interaksi itu kata kuncinya harus ada timbal balik. Jadi nggak boleh ya kalau misalnya kalian udah WhatsApp terus yang di WhatsApp nggak balas itu kita sebut interaksi nggak bisa. Jadi harus berbalas. Padahal artinya sama aja. Udah tahu gitu tapi bisa beli ya? Iya. Itulah yang namanya sugesti. Jadi kita kalau lihat diskon itu pasti pikirannya murah, harganya pasti beda seperti biasanya, sehingga orang-orang akan terus membeli barang itu. Ini namanya sugesti. Terus sama lagi, siapa yang terakhir sakit? Ini sakit, ke dokter nggak? Ya. Orang kalau ke dokter belum minum obatnya rasanya udah sehat. Ya. Aku belum so enakan nih habis ketemu dokternya. Padahal obat juga belum diminum. Ini yang namanya sugesti.
Ketika orang ke dokter itu salah satu bentuk sugesti. Ada yang belum pernah ke dokter sama sekali sampai hari ini. Keren banget loh. Minum paracetamol udah sembuh gitu ya. Nggak minum. Oh nggak minum obat, oke. Hah? Chandra. Oke, gambar yang sebelah kiri ini interaksi sosial bukan? Ya. Kalau iya coba dijelasin kenapa. Chandra yang ditanya ke Chandra. Kan kamu dari tadi asik sendiri tuh. Kalau udah asik kan berarti udah pinter. Yo, let's go. Oke, pagi. Kalau Putri bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Kalau Bu Putri bilang malam, berarti tepuk tangannya 3. Oke, pinter. Malam. Oke, kita mulai ya. Nanti saya akan memilih 6 orang beruntung yang fokusnya tidak baik untuk menjadi surprise. Oke. Yuk, kita pemanasan dulu urut. Pemanasan tuh urut biar otaknya hanya dulu. Pagi, malam, siang. Sambil perhatiin ya teman sebelahnya, kalau temennya lebih nanti panggil Bu Putri ya. Pagi, malam, siang, 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 pagi. Bukan ya? Berapa kali? 3 kali. Iman dulu. Woi. Oh, Adi mau kok ini kelebihan toh? Nggak mau ngaku. Oke, kamu yang pimpin sekarang. Mau aku ketemu Kerjain besok temennya yang apa? cepet. Dari mangsa. Malam. Malam. Ya, maju. Belum siapa ini? Yuk, lagi. Kamu sekali lagi. Pagi. Siang. Pagi. Udah. Kau kak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan, Bu Putri akan share satu link. Itu isinya akan ada 7 artikel. Nanti setiap kelompok punya 1 artikel yang tugasnya untuk menentukan apa yang harus dikerjakan di LKPD-nya. Bu Putri akan generate aja ya, biar cepat. Ngeret. Bagi kelompoknya biar cepat. Belum. Belumnya. Dua deh. Oh, tadi belum saya ini. Nanti tinggal di switch aja ya. Aku Dewi. Artikelnya jangan lupa ditulis ringkasan. Inti cerita dari artikel itu apa? Sampai sini bisa diterima? Oke, lanjut. Kemudian silakan diskusikan dari 6 faktor interaksi yang sudah kita pelajari tadi. Faktor yang relate atau yang sesuai dengan artikel itu apa? Silakan tuliskan di sini. Misalnya ternyata artikelnya itu lebih mudah dipahami belajar dengan teman-temannya apa belajar sendiri? Karena kerjain itu satu ya. Berkelompok ya, oke. Gimana? Senang ya hari ini bisa belajar sama Bu Putri ya? Di depan kalau Bu Putri belum masuk kelas jangan lupa bisa kabarin Bu Putri ya. Bu, jamnya gitu ya. Kemarin jadwalnya nggak tertandain jadi saya nggak masuk kelas ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa susulin ya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Putri, Pak Ente. Ya, selamat siang Ya. semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuka Ajeng Prabawati. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi.
Guru yang akan saya observasi adalah Bu Putri Wulansari, guru sosiologi. Kemudian di sini juga saya bersama dengan Bapak Nur Taufik sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Ente? Sehat banget. Oh, Alhamdulillah. Semangat selalu ya Pak ya. Ya. Iya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Putri pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 kemarin yang sudah dilakukan ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Putri lakukan. Nanti mohon Bu Putri berkenan menjawab ya Bu ya. Ibu, bagaimana perasaan Anda terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin? Pertama, saya sangat bersyukur karena kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan itu bisa berjalan meskipun ya wajarnya namanya proses itu ada beberapa hal yang mungkin miss, tapi kendala-kendala yang terjadi itu masih bisa tertangani dengan baik dan akhirnya proses pembelajaran pun bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, berarti Ibu lega ya dan senang ya Bu Alhamdulillah. ya. Nggak meset-meset banget lah pokoknya. Grogi nggak Bu dilihat itu? Ya, secara personal pasti ada rasa seperti itu ya. Tetapi bagaimana kita memanage perasaan biar kita tetap nyaman bersama anak-anak untuk belajar di hari itu. Wah, luar biasa Bu. Kemudian Ibu, bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan yang sudah diterapkan serta langkah-langkah tahapan kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Kemarin itu ada beberapa area pengembangan yang saya capai berkaitan dengan materi yang akan dicapai itu di kognitifnya itu karena berkenaan dengan faktor penyebab interaksi sosial. Di situ sangat sensitif proses interaksi yang terjadi di masyarakat, sehingga saya sangat mengharapkan dengan adanya kegiatan pembelajaran tersebut aspek afektif itu yang bisa berkembang, terutama bagaimana menimbulkan rasa kepedulian dan juga kepekaan peserta didik baik di sekolah, di masyarakat, dan terutama di dalam keluarga. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin membuat para peserta didik ini untuk bisa lebih mereka tuh mau memulai untuk kerjasama karena kita melihat sifat individualis yang sekarang sudah mulai timbul dengan pengaruh-pengaruh dari gadget, kemudian pengaruh dari lingkungan. Nah, itu harapannya setelah pembelajaran ini sifat aspek kognitifnya itu dan juga afektif bisa berkembang. Kemudian di aspek yang psikomotornya, saya mengembangkan kegiatan diskusi kelompok. Tujuannya adalah supaya mereka bisa membaur satu sama lain dengan latar belakang budaya, suku, agama yang berbeda. Kebetulan kelas D ini termasuk kelas yang diferensiasi secara sosialnya cukup tinggi gitu dibandingkan kelas-kelas yang lainnya. Nah, ini tantangan tersendiri untuk guru supaya siswa satu dengan yang lainnya itu bisa menerima perbedaan satu sama lain dan mereka bisa membaur, belajar bersama dan menikmati proses pembelajaran itu tanpa melihat dia dari suku mana, dari agama apa. Begitu. Wah, luar biasa ya Bu, sangat lengkap dan ternyata menarik sekali. Kemudian untuk langkah-langkah tahapan kegiatan pembelajarannya Bu kemarin? Kemarin itu diawali dengan diskusi berkaitan konsep tentang faktor interaksi sosial, karena kalau di sosiologi itu kita tidak bisa mengawali dengan lepas karena nanti bisa pemaknaan yang berbeda di konsepnya itu. Makanya kita diskusi awal itu untuk menyamakan persepsi tentang faktor interaksi sosial itu disebabkan oleh apa saja. Nah, kemudian berikutnya diselingi dengan ice breaking. Dengan ice breaking ini kita menemukan beberapa siswa yang kurang fokus. Nah, sebagai reward ya, kalau saya bilang reward karena beberapa anak itu tadi mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin di dalam kelompoknya. Setelah itu ada pembagian kelompok menggunakan aplikasi secara random. Setelah terbentuk kelompok, mereka mendapatkan link tersebut mengarah kepada artikel kasus yang sudah kami siapkan
sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Jadi karena ada 6 faktor, setiap kelompok mempunyai kesempatan untuk mendalami satu faktor di beberapa materi tersebut. Oke. Kemudian setelah itu siswa berdiskusi, kemudian mengamati, kemudian mensinkronkan antara yang mereka sudah dapatkan dengan artikel tersebut, kemudian mereka membuat kesimpulan. Kesimpulannya ini artikel sesuai dengan faktor yang apa, dan mereka harus menyampaikan argumen kenapa mereka menentukan faktor tersebut di dalam artikel ini. Oh ya, berarti untuk pembelajaran diferensiasinya itu termasuk diferensiasi yang amat. Kalau di pembelajaran kemarin lebih fokusnya ke diferensiasi konten, karena artikel kasus yang disediakan itu berbeda isi, akan tetapi konteksnya dalam satu materi penyebab interaksi sosial. Oke, Begitu. wah sangat menarik ya Bu, dengan adanya Ya, diferensiasi konten dari benar. berbagai kasus itu Iya, ya. benar. Jadi anak-anak bisa tahu Iya. aplikasi pembelajaran Benar. di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke Ibu. Kemudian menurut Ibu setelah Ibu nih melakukan kegiatan tersebut dengan ketiga area pengembangan tadi ya Bu, apakah ketiga area tersebut itu sudah tercapai Bu? Untuk kecapaian afektif maupun kognitif dan psikomotor, kalau saya lihat pencapaiannya itu bisa lebih dari 90%. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama dari psikomotor sendiri, kita bisa melihat diskusi kelompok itu bisa berjalan dari hasil LKPD yang mereka kerjakan gitu. Dengan waktu yang cukup singkat di dalam kelompok itu, satu LKPD itu bisa terselesaikan dengan baik. Artinya di setiap kelompok itu sudah ada kerjasama dan pembagian tugas yang cukup baik. Sehingga LKPD bisa terselesaikan walaupun nggak ada setengah jam waktu itu karena memang jam pembelajarannya mepet kan. Iya. Kemudian untuk kognitifnya, dari semua jawaban yang sudah saya terima itu 100% sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan di awal, dan mereka bisa memilih faktor apa dengan artikel apa, itu semuanya sudah sinkron, termasuk mereka sudah mampu menyampaikan alasan mereka, oh kenapa kok ini sugesti gitu. Jadi argumennya di situ tuh sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi nggak yang terus mereka asal mengerjakan gitu, nggak. Saya cukup puas dengan apa yang sudah mereka kerjakan kemarin. Oh iya, keren sekali Ibu. Kemudian Bu, adakah kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran di kelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasinya Ibu? Persiapan kemarin cukup lancar ya, karena LKPD artikel itu sudah sering saya kumpulkan gitu. Jadi ketika ada butuh apa, itu sudah ada simpen gitu. Kemudian untuk mungkin kendalanya di hari H, karena saya pembagian kelompoknya menggunakan aplikasi, itu tiba-tiba ternyata nggak taunya ada satu kelompok yang dia memiliki 2 ketua, ya kan? Itu di luar kendali saya gitu ya. Terus ya udah akhirnya kemarin saya rolling buat kelompok yang nggak punya ketua, saya pindahkan satu dengan yang lain. Masih bisa diakali sih. Gitu. Ada lagi kendala yang lain mungkin Bu? Kendala yang lain, oh iya kemarin ada siswa yang terlambat. Oh iya. Karena dia ada kegiatan lain, sehingga kegiatan pembelajarannya ada terlambat masuk kelas. Oke. Kemudian Ibu, dengan kendala-kendala tadi yang Ibu sebutkan, dari mulai ada siswa yang terlambat, kemudian penggunaan aplikasi yang ternyata kurang bisa kita kontrol ya Bu ya hasilnya itu, apakah strategi untuk meminimalisir hambatan yang Ibu hadapi mungkin ketika nanti diaplikasikan di pembelajaran selanjutnya Ibu? Pembelajaran selanjutnya mungkin kalau misalnya menemukan anak-anak yang di ice breaking tadi itu kan runtutan dari ice breaking ya, mungkin nanti rewardnya bukan kelanjutan untuk kelompok gitu, supaya meminimalisir pertama waktu ya, menghemat waktu, kemudian yang kedua supaya tidak terjadi double ketua. Kemudian untuk yang terlambat tadi kita hanya bisa untuk mengingatkan gitu supaya anak ini bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan jamnya. Tapi kadang-kadang kan anak ada ketugasan lain gitu ya, yang mungkin kita tidak bisa terus melarang, karena itu juga penting. Mungkin itu saja sih. Ya, cukup konkret ya Bu ya strategi yang Ibu lakukan.
Kemudian Bu, apakah Ibu ke depannya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, Bu? Kalau keinginan pasti ya secepatnya, mungkin karena saya rasa di kelas yang notabene sangat diferensiasi dalam konteks sosiologi ya, ini beda suku, agama, ras, itu bisa berjalan dengan baik dan itu bisa menimbulkan rasa satu sama lain, kepekaan, kepedulian, kerjasama, itu sudah bisa terjalin dengan baik. Saya kira ini juga bisa kita terapkan di kelas-kelas lain yang mungkin lebih homogen, mungkin lebih kompleks, heterogennya juga bisa. Terutama untuk diferensiasi konten, memang kalau untuk sosiologi sangat cocok, berkaitan dengan kita akan mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, permasalahan yang ada di masyarakat yang cukup kompleks. Di situ mereka juga belajar bagaimana memanajemen di dalam masyarakat, menempatkan diri di dalam masyarakat. Jadi penggunaan strategi yang sudah kemarin saya gunakan itu mungkin akan saya bilang itu sebagai long life gitu. Itu bisa berjalan terus, tinggal kita ngikutin kayak S-breakingnya dibikin beda, LKPD-nya mungkin akan dibikin yang beda, sistem presentasinya yang mungkin lebih menarik lagi. Nah, seperti itu. Oh wow, sangat luar biasa Ibu. Semoga bisa tercapai ya Amin, amin, amin. Terima kasih. Karena saya kemarin juga melihatnya ketika kegiatan itu anak-anak sangat aktif dan antusias dalam pembelajarannya Iya, Bu Putri. Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai menerapkan strategi tersebut? Secepatnya, mungkin minggu depan. Berarti setelah UTS ya Bu ya? Karena kalau sosiologi, kalau saya base-nya cuman ceramah atau PowerPoint itu nggak kena ke aplikasi teorinya gitu. Karena sosiologi itu kita dominasi ilmunya itu lebih manfaat kalau kita bisa aplikasi ke realitas sosialnya seperti apa. Jadi isu-isu terbaru di masyarakat kita angkat, nah itu kita bisa pakainya pakai diferensiasi konten. Oke. Ya. Kalau diferensiasi produk mungkin apakah bisa? Masih terbatas. Karena kalau yang di produk itu bisa, tapi nanti akan bentuknya itu kurang bahasanya apa sih, kurang menjangkau di semua teori yang ada itu loh. Jadi nanti timbulnya keseragaman. Karena kalau di sosiologi itu kan kita lebih ngangkatnya ke materinya, ke materi yang beda ini, oh anak itu bisa belajar, oh ini bedanya ini. Oh gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Putri dengan segala macam ilmu yang sudah diberikan. Saya juga banyak belajar lagi nih tentang diferensiasi. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Putri. Kayaknya pertanyaan saya cukup deh. Udah? Iya. Alhamdulillah. Iya. Sudah menjawab semua yang ingin saya ketahui. Kemudian semangat selalu ya Bu Putri untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Semoga kita bisa memfasilitasi anak dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki seperti itu. Selanjutnya untuk Pak NT, silakan Pak, mungkin ada umpan balik yang bisa Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih Bu Rita dan Bu Putri tadi sudah mempraktekkan ala-ala coach. Ala-ala coach saya bilang seperti itu. Kita baru berproses, nanti kita akan jadi coach profesional. Amin. Nah, silahkan aja dari Bu Rita, silahkan sampaikan apa perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama coach yang dimana dia adalah teman. Yang pertama saya merasa ini Pak, tertantang. Karena kan selama ini kita hanya praktek di ini ya Pak, sesama CGP. Kemudian ini ibaratnya ya praktek langsung dengan orang yang tidak pernah mungkin belum tahu proses coaching seperti apa ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian saya juga istilahnya kan berperan sebagai pengawas seperti itu ya Pak ya nanti. Nah, itu saya merasa amin. Saya merasa ini Pak, kayak masih banyak sebenarnya yang harus saya perbaiki, tapi saya merasa senang bisa melalui semua prosesnya walaupun masih banyak kekurangan, tapi akan saya pelajari lagi, akan saya latih lagi seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah lega, senang. Gitu Pak. Oke. Selanjutnya yang menurut Ibu sudah
sudah terlaksana dari proses coaching. Ini ada berapa tempat Mm-mm. alur delta kan? Nah, itu yang sudah dilaksanakan apa saja? Kalau T-nya sudah sih Pak, memaparkan tujuan. Kemudian I Tirta, Pak aku lupa Pak. Identifikasi. Identifikasi masalah sudah. Terus R-nya rencana aksi sudah. Terus tanggung jawab sudah. Perasaan saya Sudah. saya nggak pede Pak. Karena tadi menyinggungnya sedikit ya. Iya. Terus yang kurang Yang kurang ya itu Pak, baru menyinggung nyerempet-nyerempet, mungkin kurang memberikan pertanyaan berbobot kali ya Pak, jadi ya kurang tergali lah kayak gitu Pak, potensi dari coachingnya. sedikit ya. Mm-mm. Saya hanya boleh komentar sedikit. Iya yang apa Pak banyak juga nggak Pak? Saya belum disampaikan dengan pas pada si coaching. Kenapa? Karena saat mengidentifikasi sampai dengan rencana aksi itu menjadi sebuah batas yang tidak kelihatan. Jadi dengan identifikasi dari sana kan sudah banyak sekali. Tapi rencana yang akan dilaksanakan dari sana disampaikan. Tapi saya kok belum ketemu ya. Jadi rencana itu menerapkan hanya menerapkan Pak. Maksudnya menerapkan ke depan. Ya ini bukan masalah itu, masalah saya. jadi belum tergali secara maksimal. Oke. Identifikasi dengan asing belum jelas. Oh iya, berarti mungkin besok lagi pertanyaannya harus yang lebih jelas tentang rencana. Yang jelas memang perpindahan antar setiap tahap itu kan seperti pembelajaran tematik itu. Nah ini tadi memang bagus, ada perubahan, cuman antara membatasi antara identifikasi dengan rencana aksinya itu Cynthia identifikasinya Cynthia sih rencana aksinya. Jadi jangan catat apa yang di rencana identifikasi. Ini itu bukan di kegiatan pra Pak? Identifikasi itu bagian dari situ. Jadi kan kalau ibu tadi mau tujuan, sebenarnya tidak. Yang ini kendalanya itu. Ya, identifikasi kan dari kendala. Kendala-kendalanya. Iya. Anak yang terlambat itu tadi jangan menguatkan dari situ ya. Iya. Tapi kan ketika di rencana aksinya itu setiap poin yang itu tidak ada yang ada kok kayaknya belum tersampaikan rencana aksinya apa. Contoh tadi ada anak yang terlambat, depannya tadi kedepannya ini kalau yang terlambat mengingatkan. Cuma mengingatkan dengan cara itu ya. Berarti kan ada sudah ada. Aku memang pernah dengar ya. Udah. Oke, selanjutnya terus yang tadi pakai alat kan nggak yang terbentur karena ketuanya jadi dua. Berarti besok kalau ice breaking ada siswa yang kurang fokus, berarti jangan dikaitkan dengan ice breakingnya biar nggak terbentur. Nah disitulah prosesnya, karena tadi ada beberapa itu langsung ada poin itu ada poin kembali lagi harus melanggar lagi lah. Nanti seiki piye akan bergerak lagi seiki piye. Jadi paling efektif itu pada identifikasi itu ada banyak, misalnya ada banyak sekali gitu ya. Itu 1 atau 2 atau 3 yang itu urgent. Mungkin kalau saya sih mungkin loh ya, itu terlambatnya karena terkait dengan waktu, terkait anaknya yang terlambat. Disiplin waktu, terkait dengan visinya sekolah. Terus apalagi justru pada ice breaking saya malah belum
tidak harus, karena tadi kan permasalahannya karena ada kedobel ya. Iya. Ada kedobel. Itu justru agak dihindari aja. Karena apa ya, tidak menyampaikan bahwa di kelas itu kendalanya bukan pada kendala siswanya ya, bukan pada kendala siswa tidak bisa apa, justru kendalanya adalah kendalanya pada guru ketika nanti diterapkan di lapangan itu sangat heterogen, sehingga menggunakan aplikasi pembelajaran diferensiasi itu nanti ketika di lapangan sudah akan siap. Terus kalau hanya menggunakan PowerPoint atau apa tadi diskusi tetap seperti itu nggak? Kalau hanya teori atau apa tadi? Oh iya, kalau di belakang. Nanti karena kita itu adalah terkait dengan penerapan sosiologi. Iya disebutkan. Di situ justru itu yang Digali. karena berkaitan dengan Oh iya. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak Andi atas masukannya untuk pembelajaran saya di proses coaching berikutnya. Seperti itu. Kemudian ada lagi Pak. Oke. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya CGP Angkatan 9 Nuka Ajeng Prabawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.